Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam, arsala rasulahu ala kaffatil umam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen Helena Vidya Sukma selaku pengampu mata kuliah retorika public speaking. Kemudian tak lupa kepada teman-teman semua yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam bahagia Allah dan rahmat tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, salah satu nabi pemimpin umat yang sanggup memberikan syafaat, tidak pandang kaya ataupun melarat, tidak pandang rakyat ataupun pejabat, semua sama akan berakhir di akhirat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Teman-teman semua yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat baik dan berharga ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai sedekah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, dalam ayat ini bisa kita ambil bahwa siapa saja yang menyedekahkan hartanya ke jalan Allah, maka akan dilipat gandakan hartanya oleh Allah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah pemuda. Dia adalah seorang yang sangat solih dan rajin sholat. Dia rajin sekali ke masjid. Tibalah waktunya dia tidak ke masjid beberapa hari. Kemudian Rasulullah pun bertanya-tanya kenapa dia tidak ke masjid lagi. Kemudian Rasulullah pun berkunjung ke rumahnya. Dan apa yang terjadi, ternyata orang pemuda tersebut telah meninggal. Kemudian istrinya pun yang menemui Rasulullah. Istrinya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sangat bersedih ketika suamiku meninggal, tapi aku sangat penasaran ya Allah, kenapa suamiku berteriak, kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak lebih banyak ya Allah, dan kenapa tidak yang baru?" Kemudian Rasulullah pun menjelaskan bahwa ketika si pemuda mau meninggal, ditampakkanlah balasan atas apa yang dia lakukan di dunia. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Karena semakin jauh jalan ke masjid, maka pahalanya pun semakin besar. Kemudian kenapa tidak banyak? Karena pada saat pemuda itu pergi ke masjid, dia membawa makanan, kemudian dia bagikan setengahnya kepada fakir miskin. Nah, kenapa tidak lebih banyak? Karena balasannya itu sangatlah besar. Kemudian kenapa tidak yang baru ya Allah? Karena pada saat sholat, si pemuda itu membawa 2 baju, yang satu baju baru, yang satu baju yang sudah lama. Yang baju baru untuk sholat, dan yang baju agak lama untuk berpergian. Kemudian ada seorang fakir yang membutuhkan baju tersebut, dan malah dia kasih yang tidak baru. Dia pun menyesal karena jikalau dia kasih yang baru, maka balasannya pun akan lebih besar. Dari kisah tersebut dapat kita teladani bahwa sedekah begitu dahsyat sehingga dapat menolong kita di hari akhir. Sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir ayat 10, bisa kita lihat bagaimana orang-orang yang sudah meninggal berbondong-bondong untuk meminta dihidupkan kembali kepada Allah untuk bersedekah.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih, kemudian mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.